Anak sekalian, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian pada siang Alhamdulillah ini? baik Pak Guru. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran kita berdoa dulu. Saya minta kesediaan anakku Nursida ya untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Silakan, Nak. Terima kasih Pak Guru. Saya akan memimpin doa untuk memulai pelajaran kita sebagaimana yang biasa kita lakukan. Mari kita berdoa anak-anak, itu membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Ananda Nursida telah membimbing doa kita pada hari ini. Oke anak sekalian, sebelum kita masuk materi, Bapak akan absen dulu. Atas nama Hadria, Hadir Pak. atas nama Nursida, Hadir Pak. atas nama Nurliana, Ananda Nurwati, Bolos Pak. Ananda Kustianti. Oh, Masya Allah. Jadi semua hadir ya pada hari ini. Jadi, baik anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita masuk pada materi terkait tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ada yang tahu apa itu toleransi? Saya Ada? Pak Guru. Jadi anak ya silakan. Ye, silakan Nak Nurwati. Menghargai teman. Menghargai. Bisa dikasih garis-garis suaranya, Nak? Ya, jadi toleransi adalah saling menghargai. Ada lagi yang lain? Apa itu toleransi? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Nah, Nursida. Toleransi adalah hubungan baik antara manusia dengan makhluk lain. Hubungan baik antar manusia dan makhluk yang lain. Masya Allah. Beri aplaus dulu kepada Ananda Nursida. Oke, baik. Jadi, anak sekalian yang berbahagia. Kemudian, pengertian terkait tentang kerukunan umat beragama. Iya. Jadi satu orang ada yang bisa bacakan? Ananda Nurwati bisa dibacakan, Nak? Silakan. Guru, ya. Tentang kerukunan umat beragama itu adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, dan kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu Pak Guru. Masya Allah. Terima kasih, Nak. Oke, jadi kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi. Kita saling menghargai dan saling mengerti, saling Menghormati. menghormati. Entah itu kita beda suku, ada mungkin jadi suku Jawa, ada suku Bugis, suku apalagi Nak? Ada yang bisa sebutkan macam-macam suku yang kita ketahui? Bugis, Toraja, apalagi Toraja, apalagi Mandar,
Suku Banyak ya, Jawa. suku apa? Ya, Ya, suku suku Jawa. Jawa, Masya Allah. Pak. Jadi kita semua sudah paham. Kemudian banyak agama yang ada di Indonesia ini, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lainnya. Jadi, anakku sekalian yang berbahagia, satu kata terkait ini bahwa kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, dan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Jadi, itu pengertian tentang kerukunan umat beragama. Dipaham anak-anakku sekalian? Paham, Pak. Dipaham? Paham, Paham, Pak. alhamdulillah. Kemudian, tantangan umat beragama. Jadi, anak sekalian ada dua tantangan umat beragama. Yang pertama, liberalisme. Apa itu? Penafsiran teks yang sangat bebas dan bahkan tanpa mengindahkan terhadap kaidah-kaidah penafsiran teks. Sangat melebih-lebihkan konteks. Yang kedua, anak sekalian adalah adanya radikalisme, yaitu penafsiran teks yang sangat ketat tanpa melakukan verifikasi empirik atau sangat melebih-lebihkan teks. Jadi ada tantangan-tantangan dalam kita beragama. Dipaham anak-anakku sekalian? Iya, Oke, paham, Paham. Pak Guru. alhamdulillah. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, ini ada tantangan lokalisasi agama. Bisa bacakan sama-sama apa yang pertama? Lemahnya agama-agama formal untuk menyapa terhadap kelompok-kelompok pinggiran. Kemudian yang kedua adalah mereka belum merasakan kepuasan dalam beragama. Kemudian yang ketiga adalah keinginan identifikasi diri dan aktualisasi diri. Jadi itu anakku sekalian, tantangan lokalisasi agama. Kemudian konsepsi Islam tentang relasi agama-agama. Jadi Islam sangat menghargai perbedaan internal beragama. Kemudian Islam sangat menghargai perbedaan antar umat beragama. Ya, jadi saling menghargai nak. Ya, saling menghargai mungkin di kelas ini banyak suku, bahkan dari budaya atau daerah-daerah yang lain, tapi kita disatukan di kelas ini. Maka kita saling menghargai. Mungkin jenis kulit kita ada yang hitam, ada yang putih, ada sawo matang, bahkan mungkin rambut kita ada yang keriting, ada yang lurus. Nah, itu semua perbedaan pendapat dan itu indahnya. Jadi, tetapi kita harus saling menghargai. Oke, dipaham anak-anakku sekalian? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Kemudian anakku yang berbahagia, ini ada video yang Bapak akan putarkan. Silahkan dilihat supaya kita bisa, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Oke, cek ya. Sebentar saya sampaikan videonya. Oke, silakan di. Pesta dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Cermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara. Kan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme,
hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Oke, anakku sekalian yang berbahagia. Bagaimana videonya? Menarik, Pak Guru. Menarik. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kesimpulannya materi kita hari ini adalah bagaimana kita saling Hargai, Pak Guru. Bantu Kak dulu. Oke? Itu inti dari materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan, Nak? Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Tidak, paham? Pak. Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah paham. Jelas, Pak. Jelas kemudian ya. Jadi mari kita saling menghargai dan kemudian materi yang kita dapatkan hari ini, Nak, silakan diaktualisasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap semua? Terapkan itu toleransi. Siap, Pak. Insya Allah. Toleransi ya. Kecil. Baik, jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama membaca doa atau membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian anak sekalian, terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.